Ada beberapa tempat suci di Bali tidak menggunakan olahan daging babi sebagai persembahan dalam upacara. Apakah karena daging babi dianggap haram? Untuk menjawab hal ini, tentunya harus mengacu pada sumber sastra yang ada dan kemungkinan memiliki penjelasan yang berbeda disebabkan karena mengambil dari sumber yang berbeda. Diceritakan dalam kitab Adiparwa, ada dua pendeta yaitu Begawan Warahaspati, merupakan guru dari para dewata, dan Begawan Sukra, guru dari para detya, yang beristrikan Sang Jayanti, anak dari Dewa Indra, dan melahirkan Sang Dewayani. Begawan Sukra berkeinginan agar dapat membuat jaya para detya. Lalu beliau melakukan tapa, memuja Betara Parameswara. Dan dari tapa beliau mendapat restu anugerah berupa Aji Sangyang Amerta Sanjiwani yang mampu menghidupkan orang atau yang telah mati. Hal ini didengar oleh Begawan Warahaspati dan beliau berkeinginan mengetahui tentang Sangyang Aji Amerta Sanjiwani. Serta beliau mengutus Sang Kaca agar berguru kepada Begawan Sukra. Sang Kaca akhirnya diterima sebagai murid dan sangat disayangi oleh Begawan Sukra. Dan setiap harinya disuruh untuk mengembala sapi sebagai bentuk rasa bakti Sang Kaca kepada guru. Setelah 5 tahun Sang Kaca berguru kepada Begawan Sukra, menimbulkan rasa iri kepada para detya. Karena tahu para dewata mengutus Sang Kaca untuk mempelajari Aji Sangyang Amerta Sanjiwani milik Begawan Sukra. Maka dibunuhlah Sang Kaca oleh para asura. Dan mayatnya dibuang di semak-semak yang lebat. Ketika sore, lembu yang digembalai oleh Sang Kaca kembali ke Pasraman. Namun tidak terlihat ada Sang Kaca pulang. Hal ini diketahui oleh Sang Dewayani dan segera menghadap kepada ayahnya serta meminta agar menghidupkan kembali Sang Kaca. Dan menyatakan pula jika Sang Kaca tidak dihidupkan, dirinya pun tidak ingin melanjutkan hidup. Permintaannya akhirnya dikabulkan oleh ayahnya dan dibacakannya Aji Sangyang Amerta Sanjiwani. Seketika Sang Kaca hidup kembali, yang saat itu berada di tengah hutan, lalu pulang ke Pasraman. Mengetahui Sang Kaca hidup kembali, membuat para detya menjadi marah dan berupaya membunuh Sang Kaca kembali dengan cara membakar mayatnya dan menjadikan abu. Lalu abu tersebut dimasukkan ke dalam minuman yang beralkohol, serta sisanya dimasukkan ke dalam olahan daging babi. Ketika sore, lembu pulang ke kandang. Sang Dewayani tidak melihat Sang Kaca. Segera menghadap ayahnya karena sudah bisa memastikan kalau Sang Kaca dibunuh oleh para detya. Namun Begawan Sukra menasehati Sang Dewayani untuk mengikhlaskan kematian Sang Kaca. Karena jika dihidupkan, pastinya akan dibunuh kembali oleh detya. Mendengar ini, Sang Dewayani menangis dan menyayangkan penjelasan dari ayahnya karena menganggap ayahnya tidak menyayangi murid yang sungguh-sungguh berbakti pada dirinya. Dan jangankan mendapatkan pengetahuan, justru yang didapat dari berguru adalah ajal yang menjemputnya. Jika ayahnya tidak mau menghidupkan kembali Sang Kaca, Dewayani menyatakan akan pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakeknya yaitu Dewa Indra. Akhirnya permintaan Sang Dewayani dipenuhi oleh ayahnya. Dibacakanlah Aji Sangyang Amerta Sanjiwani.
lalu memanggil sang kaca. Tapi alangkah terkejutnya Begawan Sukra ketika mendengar suara sang kaca dari dalam perutnya. Segala yang beliau makan pasti sudah hancur, kecuali makanan yang berupa bagian tubuh sang kaca masih tersimpan. Lalu sang pendeta menyuruh sang kaca untuk membelah perutnya agar bisa keluar, namun dirinya akan meninggal. Dan tentunya sang kaca sangat menyayangkan jika untuk menghidupkan dirinya, gurunya harus meninggal. Saat itu Dewayani meminta kepada ayahnya agar memberikan aji sang yang amerta sanjiwani kepada sang kaca, agar saat keluar dari perut sang kaca bisa kembali menghidupkan Begawan Sukra. Dan hal itu disetujui oleh ayahnya. Lalu Begawan Sukra membelah perutnya sendiri sehingga sang kaca bisa keluar dan Begawan Sukra meninggal. Lalu dihidupkan kembali oleh sang kaca. Setelah kembali hidup, Begawan Sukra ingat telah dicelakai oleh para muridnya, yaitu para Detya, dengan cara mencampurkan abu sang kaca pada minuman beralkohol dan olahan daging babi. Lalu beliau menuliskan dalam sastra berupa kutukan pada minuman yang beralkohol dan olahan daging babi. Begini kata beliau, mulai sekarang beliau yang bergelar pandita, artinya yang menjalankan kesucian, dilarang meminum minuman yang beralkohol seperti tuak, arak, dan segala yang memabukkan, dan memakan olahan daging babi peliharaan karena rasanya sangat enak, bisa menimbulkan lupa akan diri dan tanpa sadar meninggalkan perbuatan yang baik dan memunculkan perbuatan yang kurang baik, dikarenakan karena mabuk atau terlalu enak dengan sesuatu sehingga melupakan sesuatu. Kaitannya dengan beberapa pura yang tidak menggunakan olahan daging babi sebagai sarana persembahan. Dari penjelasan ini kemungkinan disebabkan karena saat pembuatan pura kemungkinan dibuat oleh orang-orang suci yang sudah menjalankan kespiritualan tinggi, yang sudah menjalankan kesucian, yang sudah bergelar pandita, yang mana berpasraman sebelum terwujudnya pura tentunya diawali dengan bertempat tinggalnya beliau di sana dan kelama-kelamaan menjadi sebuah pura. Tentunya ini yang bisa mendasari sehingga upacara di pura itu tidak menggunakan olahan daging babi disebabkan beliau yang suci tersebut.